ini menghadiri in-house training ini. Baiklah, untuk menjaga kestabilan sinyal, saya akan izin mematikan video. Ya, baiklah. Pada siang ini saya ingin kembali membawakan eh, materi mengenai early warning system. Baiklah, tujuan umum daripada pelatihan ini adalah masing-masing dengan menjalani pelatihan ini, masing-masing peserta yang telah menerima in-house training ini uh, mampu untuk melakukan tata laksana early warning score system dengan menggunakan IWS score, di mana tujuan khususnya adalah mampu memahami dan menerapkan konsep dasar daripada IWSS, kemudian penilaian IWSS, kemudian praktek penilaian IWSS. Baiklah, kita sebagai satu tim yang merupakan bagian dari suatu organisasi yang besar, yaitu rumah sakit, ya spesifiknya yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, di mana timnya tersebut terdiri dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan, eh, yang semuanya kita bersatu di dalam wadah, bekerja di dalam wadah rumah sakit. Kita sering bertanya-tanya, kenapa sih harus ada IWSS? Bukannya dengan penerapan IWSS itu jadi beribet-ribet atau babeliet, riweh bahasanya. Jadi pusing lah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan presentasi ini saya ingin menekankan pentingnya adanya IWSS. Jadi pelaporan itu tidak dengan adanya IWSS itu menjadi suatu wadah komunikasi yang direct, yang dapat secara langsung menyampaikan, jadi pelaporan itu tidak lagi liar, jadi tidak terlalu memakan waktu. Jadi pelaporan itu tidak hanya, dok, kalau misalkan pelaporan itu cukup kan pakai dana-dana kita, belum tentu. Nah, mengapa sih harus ada IWSS atau Early Warning Score System? Yaitu semuanya tercantum dalam suatu standar akreditasi yang merupakan suatu prasyarat yang dibutuhkan dalam suatu standar akreditasi, baik itu SNARS, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Nasional kita, ataupun secara internasional bisa dikatakan sebagai GCI. Nah, apa sih yang dalam SNARS itu sendiri? Itu tercantum dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2022 yang tercantum di elemen pelayanan asuhan pasien PAP 2.2. Nah, apa sih yang tercantum di dalam standar pelayanan asuhan pasien PAP 2.2? Nah, di sini dia mengatur mengenai pelayanan resusitasi yang tersedia di seluruh area rumah sakit, di mana pelayanan resusitasi ini adalah diartikan sebagai interferensi klinis pada pasien yang mengalami kejadian yang mengancam hidupnya seperti henti jantung maupun henti paru-paru. Nah, pada saat henti jantung dan henti napas atau henti paru-paru, maka pemberian kompresi dada dinding dada atau bantuan napas buatan akan berdampak signifikan pada kelangsungan hidup pasien. Selain itu juga sebenarnya secondary, di mana primary targetnya adalah menghindari kerusakan yang berkelanjutan daripada organ vital, seperti salah satunya adalah otak. Nah, RJP yang berhasil sangat bergantung pada interferensi yang kritikal atau penting, di mana salah satunya adalah kecepatan pemberian bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut yang akurat, code blue, dan kecepatan melakukan defibrilasi. Nah, kegawat darurat medis dapat terjadi di mana saja, di kapan saja, di mana saja, maupun pada siapa saja. Jadi tidak terbatas pada pasien-pasien yang dirawat di ruangan HCU, dirawat di ruangan ICU, bisa saja terjadi di ruang rawat biasa.
bisa saja terjadi di ruang rawat, unit rawat gawat darurat. Nah, di sini ingin saya sekelumit, sekelupas mengenai epidemiologi daripada cardiac arrest. Nah, kita harus mengerti sedikit ini tujuannya agar kita mengerti bagaimana pentingnya resusitasi jantung paru yang merupakan ekses daripada jalannya IWSS tersebut. Ibaratnya itu eksesnya itu adalah prime outputnya daripada IWSS yang kita jalankan. Di sini bisa kita lihat adalah Nicole et al. Menyatakan bahwa kejadian cardiac arrest yang terjadi pada 10 lokasi di United States itu berkisar pada 71 sampai dengan 160 per 100.000 orang populasi. Dan jika dilakukan RJP yang tepat oleh Emergency Medical Service akan meningkatkan angka bantu tahan hidup sekitar 3 hingga 16,3% dengan median 8,4%. Nah, bagaimana sih di Indonesia? Sayangnya di Indonesia kita mempunyai keterbatasan data. Nah, yang dipunyai oleh organisasi profesi, khususnya yaitu teman sejawat dari spesialis jantung pembuluh darah. Nah, berdasarkan data yang mereka punyai di tahun 2015 bervariasi antara 300.000 sampai 350.000 kejadian per tahun. Jadi datanya ini semuanya adalah secara keseluruhan, tidak spesifik in hospital event. Nah, selain itu, anggota rumah sakit yang di mana fungsi rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi para pasiennya, kita harus memperhatikan 3 prinsip utama dalam menghantarkan produk yang kita punyai. Apa sih produk yang kita punyai? Yaitu jasa layanan kesehatan bagi pasien. 3 prinsip utama yang dalam menghantarkan produk kita, yaitu jasa layanan kesehatan atau itu adalah pertama adalah patient safety keselamatan pasien. Kemudian yang kedua adalah evidence based of current practice. Kemudian yang ketiga adalah customization atau adaptasi atau reformitas daripada reformasi bentuk atau wujud layanan itu sendiri. Nah, customization ini semua ketiga prinsip ini saling kait-mengait. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah dari 3 prinsip utama yang paling penting adalah si prinsip keselamatan pasien itu sendiri. Nah, bagaimana sih kita mengelola pasien yang sakit kritis di UGD? Kalau misalkan pasien itu baru datang, masuk ke UGD dengan kondisi yang mungkin seperti ini, UGD-nya lagi sepi, mendadak pasien datang satu, jadi kita bisa konsentrasi semuanya, konsentrasi tim hanya pada satu pasien saja dengan mengimplementasikan secara keseluruhan resources yang ada untuk mengimplementasikan sistem resusitasi yang ada di IGD. Nah, tetapi kalau misalkan kondisinya menjadi seperti ini, kondisi kedatangan pasiennya meningkat baik segi kuantitas maupun segi kualitas. Ini gambaran di RSUD Cengkareng pada saat COVID yang pada tahun 2020-an itu seperti ini. Bagaimana sih kita memilah pasien yang mana yang sakit kritis, yang mana yang tidak, bagaimana kita menjalankan sistem triase di rumah sakit, bagaimana kita menentukan pasien yang mana yang layak dirawat di ruangan rawat biasa, ruang rawat khusus seperti HCU maupun HC. Nah, selain itu, kita juga ada pasien-pasien yang kita dirawat di ruang rawat biasa. Mendadak pasien tersebut mengalami perburukan klinis. Gimana sih kita meresponnya? Bagaimana kita mengelolanya? Bagaimana kita mengkomunikasikan? Ini semuanya menjadi semua sesuatu beberapa pertanyaan yang timbul sekaligus. Seperti bagaimana tugas bangsa mengenai secara dini? Bagaimana cara meminta bantuan? Berapa lama sih kita respon time-nya? Siapa sih petugas yang menangani? Bagaimana standar petugasnya? Bagaimana SOP atau standar pelayanan medis pasien kritis? Bagaimana perawatan pasca resusitasi? Nah,
Sehingga muncul pertanyaan di masing-masing kita sendiri dan bahkan di pihak stakeholder daripada rumah sakit ini, apakah rumah sakit umum daerah Cengkareng ini beneran safety nah, untuk mewujudkan patient safety di rumah sakit ini, kita sebaiknya menerapkan prinsip daripada chain survival yang seperti ini. Nah, dengan mengutamakan 3 prinsip utama yang tadi saya katakan utamanya yaitu prinsip patient safety dalam kejadian cardiac arrest maupun kejadian penurunan klinis intrahospital atau di dalam rumah sakit, kita tetap mengikuti prinsip-prinsip chain of survival seperti early recognition atau pengenalan dini, kemudian aktivasi daripada emergency response, aktivasi EMS, EMS itu emergency medical uh, services atau aktivasi sistem code blue internal rumah sakit, high quality CPR, post cardiac arrest, care, kemudian recovery. Nah, untuk seperti ini semuanya kita butuh yang paling penting adalah pengenalan dini. Nah, pengenalan dini di sini semakin cepat pengenalan dini itu dilakukan, pengenalan dini kemudian mengkomunikasikannya kita semakin cepat untuk mendapat pasien kita cepat untuk mendapatkan tata laksana yang adekuat. Kekhususan antara intra-hospital cardiac arrest dengan out-hospital cardiac arrest adalah terletak pada early recognition dan prevention. Mengapa early recognition dan prevention atau sistem pengenalan dini ini sangat penting selain yang tadi saya katakan pada inisial slide ini adalah seperti ini. Nah, sebelum terjadinya cardiac arrest, biasanya pasien-pasien ini menunjukkan beberapa perubahan tanda klinis dan berdasarkan studi epidemiologi yang dilakukan, 70% daripada pasien itu menunjukkan tanda dan gejala gangguan pernapasan bahkan 8 jam sebelum hingga 8 jam sebelum cardiac arrest. 66% dari total populasi menunjukkan perubahan tanda vital, saturasi oksigen, kemudian tingkat kesadaran yang abnormal dalam kurun waktu 6 jam sebelum terjadinya cardiac arrest. Oleh karena itu, dengan mengidentifikasi semua poin ini, kita bisa menggunakan early warning scoring system. Nah, early warning scoring system ini merupakan bagaimana kita mengidentifikasi suatu iceberg phenomenon. Iceberg phenomenon yang terjadi di dalam ruang perawatan yang ada masing-masing ruangan yang ada di intra hospital di dalam internal rumah sakit kita. Dari yang waspada, dari siaga, itu kemudian dari awas erupsi itu semuanya hampir menyerupai sistem identifikasi yang terjadi pada mitigasi bencana gunung berapi. Nah, dari situ kita bisa menerapkan mengetahui mengidentifikasi kelompok pasien berisiko rendah, berisiko sedang, berisiko tinggi maupun pasien-pasien yang membutuhkan panggilan koplo. Yang dimaksud dengan early warning system adalah suatu sistem yang memungkinkan kita mengidentifikasi kegawatan klinis secara pasien secara dini dan melakukan resusitasi secara optimal. Bagaimana sih kita melakukannya? IWSS ini yaitu dengan menggunakan sistem scoring yang global, yang berlaku global, yang berlaku internasional, seragam, sehingga kita bisa mengkomunikasikan dengan bahasa yang seragam. Bahasa yang seragam ini tentunya apa yang kita impact-nya adalah eksesnya adalah kita mampu mengkomunikasikan kondisi pasien secara baik, benar, dan optimal. Nah, early warning scoring system adalah suatu sistem scoring fisiologis yang umumnya digunakan sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Scoring IWSS disertai dengan algoritma tindakan berdasarkan hasil scoring dari hasil evaluasi pasien. Nah, IWSS ini melingkupi semua pertanyaan yang tadi saya katakan. Why, when, what, who, where, dan how kita mengkondak pertolongan bagi pasien-pasien kita. Nah, seperti yang saya katakan, yang saya jelaskan sebelumnya pada saat saya sebelumnya, bahwa sebelum terjadinya cardiac arrest itu umumnya terjadi 6 jam sampai dengan 8 jam sebelumnya itu terjadi beberapa perubahan yang signifikan
terjadi pada pasien-pasien kita. Nah, dengan UESS ini, maka tim medis dapat mengetahui berbagai perubahan akut, seperti perubahan akut di item heart rate-nya, kemudian di tekanan darah sistoliknya, di laju pernapasannya, kemudian apakah ada gangguan intensitas daripada jalan napas, kemudian saturasi oksigen, kemudian level kesadaran, ataupun jumlah urin yang kurang dari 50 cc per jam. Dengan adanya kita mengetahui hal tersebut, maka kita bisa 6 jam sampai dengan 8 jam sebelumnya kita bisa men-treat apa yang menjadi penyebab yang tinggi reversibilitasnya untuk tidak terjadinya cardiac arrest seperti hipovolemia, hipoksia, kemudian asidosis, hiperkalemi atau hipokalemi, hipoglikemia, kemudian hipotermia, toksin, kardiak tamponade, kardiak pulmonal tamponade, kemudian atau tensi pneumotoraks, kemudian trombosis koroner, kemudian trauma. Nah, untuk pertanyaan why-nya, kenapa sih kita kalau misalkan beberapa why-nya itu kenapa sih kita mesti menggunakan IWSS? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sesuatu tanda-tanda vital daripada pasien tidak secara konsisten dikaji, dicatat, dan interpretasikan. Penyebab daripada hal ini berdasarkan penelitian juga adalah tingginya beban kerja, menurunkan kesadaran terhadap pentingnya monitoring daripada tanda-tanda vital seperti sudah dianggap rutinitas, sudah basic atau tidak penting, tidak jelasnya kewenangan dalam pengambilan keputusan atau belum adanya standarisasi interpretasi daripada tanda-tanda vital. Nah, jadi USS ini tujuannya adalah selain menseragamkan, jadi kita tahu berdasarkan scoring si kuantitatif ini kita lebih seragam apa sih namanya interpretasinya terhadap tanda-tanda vital. Nah, kapan sih USS ini dilakukan? USS dilakukan ini sebenarnya semuanya hampir setiap kali kita melakukannya. Dari asesmen awal, pada saat pasien kondisi akut, kemudian pada saat resiko terjadinya resiko pasien yang timbul pada pasien sehingga pasien tersebut bisa menjadi kritis, kemudian pada saat pasien itu akan dirujuk, kemudian pada saat pergantian tip jaga, kemudian bahkan sebelum transfer pasien. Nah, apa sih yang dimaksud dengan IWSS? Kembali lagi, IWSS merupakan suatu sistem penilaian atau sistem scoring yang digunakan sebelum pasien mengalami kondisi kegawatan. Scoring IWSS disertai dengan algoritma tindakan berdasarkan hasil scoring daripada pengkajian pasien. Nah, USS ini dapat digunakan untuk sebagai komponen bagi tim TMRC atau tim medik reaksi cepat atau tim KOTBU untuk menangani kondisi kegawatan pada pasien yang ada di rumah sakit. IWSS lebih berfokus pada mendeteksi kegawatan sebelum hal tersebut terjadi. Manfaat IWSS yang adalah standarisasi, yang tadi saya katakan standarisasi dalam bidang apa aja nih? Standarisasi dalam bidang deteksi dini, kemudian melihat tingkat perburukan, kemudian sehingga dua hal tersebut akan mendasari dasar bagi pengambilan keputusan ini secara cepat dan tepat. Nah, faktor-faktor optimalisasi apa saja yang bisa kita optimalisasi dalam sistem IWSS ataupun KOTBLU? Yang pertama adalah kebijakan SOP, yang kedua adalah organisasi SDM yang terlatih, serta yang ketiga adalah ketersediaan sarana alat dan obat. Nah, apa sih instrumen daripada IWSS? Instrumen dari IWSS ini adalah yang global, yang internasional. Yang pertama, yang paling gampang, yang secara global adult itu adalah National Early Warning Scoring System, yang kemudian akan dimodifikasi menjadi PEOS dan MEOS. Dan PEOS ini adalah Pediatric Early Warning System, kemudian MEOS itu adalah Modified Early Obstetric Warning System. Nah, IWSS ini adalah mengintegrasikan secara keseluruhan dari parameter tanda-tanda vital, kemudian diterjemahkan menjadi skor
dalam artian adalah scoring secara numerikal, kemudian dari scoring numerikal itu kita jumlah, kita lihat kategori daripada pasien, kemudian baru kita bisa terjemahkan sebagai algoritma daripada IWSS tersebut. Nah, IWSS di sini ada beberapa komponen penting berdasarkan NIOSH, itu National Early Warning System yang dipakai secara global adalah respiratory rate, kemudian saturasi oksigen, suplementasi oksigen, temperatur, tekanan darah, nadi, dan level kesadaran. Nah, di sini bisa kita lihat adalah initial assessment daripada untuk tanda vital yang benar-benar yang paling dasar seperti airway, kemudian breathing, sirkulasi, kemudian status neurologi, yang mana semuanya sebenarnya standar-standar aja. Dilihat apakah untuk airway bisa kita lihat apakah airway-nya intensitasnya itu terancam atau tidak. Kalau misalkan terancam, maka dia timbul suara seperti gargling, kemudian kayak udara yang ditiupkan di cairan, kemudian mengorok, stridor, ada wheezing, atau bahkan pasien itu sama sekali nggak ada suara napasnya. Jadi ada obstruksi di jalan napasnya itu terhambat, tersumbat oleh benda asing. Nah, kembali lagi yang sebelumnya, di mana kemudian bisa kita lihat dari RR-nya. RR-nya itu kurang dari 5 atau lebih dari 36. Kemudian sirkulasinya dilihat dari tekanan darah sistolik, dilihat dari heart rate-nya. Kemudian untuk neurologi, di sini untuk kecepatan adalah yang kita pakai adalah bukan sistem GCS, tetapi AFU. Alert, jadi alert itu adalah pasien itu alert, sadar penuh, kontak komunikasinya intak semuanya, intak itu artinya adekuat. Kemudian verbal, jadi pasien itu baru sadar itu setelah kita panggil. Kemudian pain itu adalah setelah diberikan rasa nyeri, baru pasien itu sadar penuh, baru sadar terunggah gitu dari ketidaksadarannya. Kemudian atau unresponsive, mau diberikan rangsang apapun, rangsang suara, rangsang nyeri, pasti tetap tidak sadar seperti itu. Nah, melanjut pada slide berikutnya ini bisa kita lihat di sini adalah gambaran daripada National Early Warning System, ya Early Warning Scoring System, yang dimana khusus untuk pasien edat. Di sini kita bisa lihat kembali lagi adalah laju pernapasan, kemudian saturasi oksigen, apakah pasien itu menggunakan suplementasi oksigen, Nah, kalau misalkan dia menggunakan suplementasi oksigen, maupun ia mau pakai Nasokano, sekalipun mau pakai NRM, mau pakai Simple Mas, ya berarti skornya 2. Tetapi kalau untuk kemudian berikutnya, kepada parameter berikutnya, temperatur atau core temperature itu mereka membatasi pada 38 itu masih skor 0, karena menganggap 38 itu adalah tanda normal untuk terjadinya inflamasi. Inflamasi adalah rubor, kalor, dolor. Kalor salah satunya adalah kalor. Kalor itu adalah adanya timbulnya panas pada proses inflamasi. Nah, 38 dianggapnya mereka masih dalam batas normal sehingga diberikan 0, kemudian tekanan darah sistolik, kemudian heart rate atau denyut jantung. Kemudian yang tadi kembali saya katakan adalah kesadaran, alert, verbal atau pain, kemudian unresponsive. Nah, ini di sini adalah merupakan early warning score system untuk anak-anak. Yang bisa kita lihat di sini. Kemudian yang ini adalah IWSS National Early Warning Score System untuk dewasa. Nah, kemudian yang ini untuk anak-anak, kembali lagi, yang ini untuk anak-anak, yang ini
Memang kalau untuk anak-anak itu dia terbatas sampai dengan usia 16 tahun, di mana kategorisasi usia itu sangat dominan di sini. Sangat, maksudnya saya dalam artian dominan, artinya sangat mempengaruhi apa namanya, kategorisasi daripada item-item itu dikategorikan. Seperti di sini adalah usia 28 hari, di sini bisa kita lihat kurang laju napasnya itu berbeda dengan apa yang ada di 5 sampai dengan 11 tahun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nadi juga, kemudian yang berikutnya adalah daripada tekanan darah. Tekanan darah juga seperti yang bisa kita ketahui bersama bahwa tekanan darah masing-masing eh, kategorisasi itu akan berbeda-beda. Nah, ini untuk MEOS, artinya Modified Early Warning Scoring System khusus untuk obstetrik. Nah, setelah menjabarkan daripada si IWSS, kemudian ataupun Pediatric Early Warning Scoring System, maupun MEOS itu, kita bisa menjabarkan kelas-kelas atau level daripada tingkat perawatan, yaitu LOC 0, kemudian LOC 1, LOC 2, LOC 3. Level of care. Level of care adalah pasien dengan kondisi dengan level of care 0 adalah pasien dengan kondisi stabil yang memenuhi kriteria untuk dirawat di ruangan rawat biasa. Kemudian LOC 1 adalah pasien yang berpotensi dengan penurunan kondisi dan memerlukan ruang rawat khusus dengan pengawasan tim spesialis di ruang rawat tersebut. Kemudian LOC 2 adalah LOC 1 maksudnya di sini adalah forecast critical. Nah, kemudian yang kedua adalah LOC 2 adalah yang untuk heart care unit, kemudian LOC 3 adalah untuk ICU. Nah, pada saat ini ingin saya gambarkan mengenai simbol masing-masing pasien yang berwarna hijau, merah, biru, kemudian hitam. Semua kondisi yang maksudnya kenapa diberikan perbedaan warna ini bisa kita lihat bahwa berdasarkan kriteria LOC. Pasien itu kalau yang hijau itu untuk LOC 1, merah untuk LOC 2, biru untuk LOC 3, ataupun yang hitam untuk DNR atau paliatif. Dengan kondisi-kondisi masing-masing pasien tersebut, pasien-pasien tersebut sesuai dengan ruang rawat, tujuan ruang rawatan. Hijau di ruang rawat biasa, merah di ruang rawat HCU, intermediate, biru untuk di ruang rawat intensif. Sedangkan simbol hitam yang mengakhiri pasien yang dengan status DNR yang umumnya bagi pasien dengan status dengan menyandang penyakit stadium terminal itu dapat dilakukan secara paliatif, yaitu di ruang rawat paliatif. Nah, berikut ini pada skema ini Bapak alur perawatan pasien yang datang berobat di suatu rumah sakit di mana pasien dengan kondisi gawat darurat akan langsung diarahkan ke unit gawat darurat. Di unit gawat darurat akan mendapatkan treat. Penilaian treat itu adalah berbagi menjadi dua, yaitu penilaian dan penanganan awal, dan setelah pasien stabil layak untuk ditransportasikan secara internal rumah sakit, maka pasien tersebut dapat ditransportasikan ke ICU, KCU, ruang rawat biasa, ataupun pasien jika dinyatakan meninggal, pasien ditransportasikan ke mortuary. Nah, pada yang dimaksud di sini pada saat ini adalah under treatment. Under treatment pada kondisi ini dapat kita lihat bahwa yang dimaksud dengan pasien yang dimaksud dengan status under treatment adalah pasien dengan simbol merah ini yang seharusnya dirawat di ruang rawat intermediate, akan tetapi karena pasien ini terlewati dan tidak diidentifikasi secara baik, tidak dinilai secara baik, maka pasien tersebut ternyata dirawat di ruang rawat biasa. Nah, untuk overtreatment ini, pada skema ini kita bisa lihat bahwa pasien yang bersimbol merah yang seharusnya cukup dirawat di ruang rawat intermediate, pasien tersebut dirawat di ruang ICU. Yang mana tentunya ekses daripada overtreatment ini merupakan
diakibatkan karena overdiagnosis yang dapat mengakibatkan efek yang tidak enak bagi pasien, baik segi fisik, baik segi emosional maupun segi finansial. Nah, berbicara mengenai palliative care di sini melibatkan pasien-pasien yang dikategorikan dengan prioritas 4 di dalam Keputusan Menteri Kesehatan mengenai tata laksana pelayanan perawatan ruang rawat khusus atau ICU, yaitu pasien-pasien yang seharusnya tidak dimasukkan ke HCU maupun ke ICU. Pasien-pasien yang termasuk ke dalam kategorisasi ini adalah pasien dengan penyakit terminal ataupun penyakit yang irreversibel. Sehingga untuk memilah pasien ini perlu adanya SOP yang jelas mengenai status DNR ataupun status pasien terminal. Sehingga aktivasi Code Blue atau TMRC khusus untuk diperuntukkan bagi pasien yang reversibel. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide ini, di mana terjadi suatu kondisi mismatching. Yang dimaksud dengan mismatching adalah kondisi ketidaksesuaian kondisi ketidaksesuaian perawatan yang diterima oleh pasien. Nah, misalkan pasien dengan kategorisasi 4 seringkali hanya dirawat di ruangan biasa tanpa melibatkan tim apapun. Nah, ataupun pasien itu yang kategorisasi 4 itu bahkan dirawat di ruangan ICU maupun HCU, yang mana jelas-jelas merugikan bagi pasien-pasien yang lain yang mestinya mendapatkan hak untuk dirawat di ruangan intensif dan mendapatkan manfaat di ruangan intensif tersebut, tetapi dia tidak mendapatkan karena pasien bednya itu sudah terpakai oleh pasien kategori 4. Selain itu juga pasien-pasien dengan perawatan tersebut yang jika dirawat di ruangan ICU maupun HCU itu dia karena keterbatasan di fasilitas untuk keluarganya itu bisa stay di mendampingi maksud saya pasien, maka keterlibatan keluarga itu menjadi terbatas dalam memberi dukungan moral bagi pasien. Nah, terkait mengenai step up dan step down daripada masing-masing unit, baik itu antar ruang rawat biasa, HCU maupun ICU, dapat menggunakan sistem scoring IWSS. Nah, selain IWSS, pasien juga maksudnya saya tim medis tim medis reaksi cepat juga akan dibantu dengan alat bantu penilaian APC2 scoring system. Apa sih yang dimaksud dengan APC2 scoring system? Merupakan sistem scoring yang mempermudah perawatan bagi pasien yang dimana yang di-develop pada sebelumnya si APC1 yang di-develop pertama kali hampir 40 tahun, lebih daripada 40 tahun, yang memungkinkan untuk menilai tingkat keparahan penyakit yang terjadi di rumah sakit. Dengan adanya APC2 dengan yang dikenal juga selain APC2 ini maksud saya juga dikenal berbagai sistem penilaian lainnya seperti APC3, APC4, sistem penilaian SOFA ini khusus untuk penilaian sepsis pada pasien ataupun MODS atau multiple organ dysfunction syndrome. Tentunya ini semua yang lain-lain ini mungkin kekhususannya adalah di ruang rawat intensif seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan apa sih yang dimaksud dengan APACE? Yang dimaksud dengan APACE adalah Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation, yang dengan adanya penggunaan sistem scoring ini akan memberikan keakuratan dan pengukuran yang memungkinkan kita mengetahui beratnya berapa indeks severity penyakit pada pasien. Nah, sistem penilaian APC2 ini selain dapat memperkirakan severity-nya juga sehingga memberikan memberikan akses bagi kita seberapa besar sih mortality rate daripada pasien ini. Nah, jadi penilaian ini dilakukan pada saat inisial 24 jam pertama, kemudian 24 jam berikutnya. Nah, sistem penilaian APC2 scoring system ini dilakukan pada 3 kategorisasi, yaitu nilai dari kondisi fisiologis akut, nilai dari penyakit kronis berdasarkan 400 komorbiditas, dan nilai pari usia pasien.
Nah, pada tabel ini bisa kita lihat sistem penilaian selain APAC 2 di sini. APAC 2 terus bisa kita terus lakukan secara internasional, dan secara internasional ini lebih dominan digunakan di berbagai rumah sakit karena lebih mudah dilakukan dibandingkan APAC 4, APAC 3, kemudian SAPS, MPM, dan lain sebagainya itu. Nah, berikut ini adalah merupakan beberapa parameter klinis yang dapat dilihat untuk sistem penilaian APAC 2. Dan tentunya ini yang paling penting adalah yang ingin saya tekankan sebagai take home message adalah penguasaan daripada IWSS itu sendiri. Untuk APAC 2 kita secara tentatif, secara pemilahan itu kita lihat berikutnya. Kalau misalkan apa IWSS itu sudah ada. Terima kasih. Nah, untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada bagian diklat. Ya, terima kasih dok. Untuk selanjutnya bisa dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Bisa resen atau langsung ditanya ke dokter Dedi. Resen gimana sih? Dokter Tony mungkin mau bertanya nih. Tadi udah buka kamera. Dok. Oh, ya, selamat siang. Saya selamat siang. Saya mau nanya nih, dokter. Halo, Silakan perkenalan diri dulu, dok. halo ya. Dokter Dedi ya. Iya dok. Ya, siang dokter Dedi. Terima kasih sudah membawakan EWS ya dokter. Ini sih juga menjadi suatu sistem baru dan pengulangan ya dokter ya. Saya juga dulu pernah ada pelatihannya ya. Cuman lupa dokter, nggak pernah dipakai di IGD juga untuk selama ini. Yang mau saya tanyakan itu dokter, ini sih dengan apa? Saya tanya ini mengenai kasus-kasus aja dokter yang di IGD biasanya gitu. Yang saya masih bingung kalau ada EWS ini, yang penilaiannya dengan tanda-tanda vital gitu ya. Hmm, tanda-tanda vital pernapasan apa yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Dedi. Kalau misalkan pada pasien hipokalemi, dokter hiponatremi, itu kan saya pernah gitu dokter. Saya juga masih bingung nih gimana jadinya harusnya. Misalkan ada pasien 1,8 dokter, pernah saya ketemu pasien seperti itu, tiba-tiba padahal TTV semua bagus dokter, pernapasan saturasi bagus, tiba-tiba dia meninggal dokter. 1,8 gitu. Saya sudah ketemu 3 kali atau 4 pasien ya. Nah, kalau secara EWS kan itu kan bagus ya dokter ya, bisa masuk ruangan biasa dokter. Nah itu gimana dokter? Halo? Ya, dokter. Jadi itu pertanyaan saya. Maaf, sebelumnya dokter dari IGD dokter. dokter jaga UGD. Iya dokter benar. Oh iya. Jadi seperti ini dok, kalau misalkan untuk hipokalemi itu kan bisa kita lihat di situ pas yang setahu saya, yang pasti itu kan ada penurunan berbagai macam tanda vital. Memang secara tanda vital itu memang eh, mungkin dokter miss ya dok ya, saya kurang paham lah kurang lebih. Tetapi yang kenapa dok? Halo? Oh, ya dokter. Enggak, ini lagi sama teman dokter. Dokter, uh, halo? Ya, oh, miss ininya dokter ya. Biasa takut miss ininya dokter. Tanda-tanda vital ya dokter. Halo? Ya dok, gimana dok? Oh, takutnya saya miss tanda-tanda vital ya dokter.
Maksudnya saya adalah di sini 1,8 itu nggak mau secara bisa ke dokter lihat kalau misalkan memang IWSS-nya itu dokter katakan stabil, tapi kan Mm. kita kan masih punya parameter selanjutnya dok, Apache 2, Apache 2. Oh gitu ya Paham ya dokter, dok iya ya? iya. Oh iya iya, oke. Hmm. Oh jadi bisa dipakai EWS dan Apache gitu ya dokter ya? Ya, heeh. Oh gitu, baik dokter. Dokter kalau maaf dokter, eh, makanya saya agak bingung dokter ya, sama misalkan kalau dia STEMI gitu dok, dengan tanda stabil kan orang biasa suka di gate itu datang dokter. Datang dok, ini umur misalkan umur 42 dengan DM dokter. Terus dia datang, dok ini dadanya sakit dok. Kan EWS, secara EWS itu bagus dokter. Terus secara EKG itu kan ini dokter apa, eh EKG-nya misalnya STEMI dokter, itu gimana dokter ya kalau menurut EWS gitu dokter? Ya, Apa? memang kalau misalkan dilihat di sini dok, kalau misalkan dilihat kan pada saat pasien itu sakit, pada saat pasien itu nyeri, pasti ada peningkatan untuk laju napasnya, kemudian untuk saturasi oksigennya pasti ada penurunan kan, seperti itu. Hmm. Nah, kemudian dokter pada saat pasien itu nyeri dada, apakah dokter tidak memberikan suplementasi oksigen? Iya, iya. Nah, untuk kesadarannya sendiri, apakah dia masih bisa kontak komunikasi dalam artian sadar penuh, komunikasinya adekuat, Bisa dokter, bisa, bisa orientasi, tidak bisa, disorientasi, tidak bisa dokter. disorientasi. Oke. Enggak, Nah, eh, bagaimana dok? Silakan. ya biasa sih ketemu suka kadang-kadang, ya banyak juga dokter ketemu, biasa-biasa dokter dia sakit dada, tiba-tiba nanti ya untuk secara saya lihat ini dokter ya, parameter fisiologis daripada laju respirasi, saturasi segala macam ini itu masih dalam tanda-tanda dalam apa dalam angka yang stabil dokter. Tapi ternyata dia STEMI dokter. Sering juga sih dokter ketemu gitu kondisi. Mungkin karena dia neuropati DM, ya mungkin karena ada DM-nya dokter dia nggak terin sih dokter. Juga suka ketemu sih dokter, banyak juga dokter yang begitu, yang di Ya, IGD tuh tentunya kan kita datang. bisa, maksudnya saya adalah selain IWSS, ada beberapa parameter yang tentunya kan itu kan kalau misalkan untuk yang tadi dokter katakan, Mm-mm. itu tidak serta-merta STEMI itu karena kan rumah sakit kita kan punya CVCU, Oh punya iya dokter. HCU yang khusus jantung, ya Heeh, kan? Nah, heeh. Kadang-kadang tentunya kalau pas dok, silakan kalau misalkan dokter mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu, nanti baru saya jawab. baik dokter. Jadi kalau misalkan kita, maaf ya, komunikasinya agar efektif karena kan kita kan melalui Zoom. Silakan Iya dokter. kalau misalkan dokter masih kurang puas, dokter memberikan fakta-fakta terlebih dahulu, nanti setelah selesai, nanti baru saya meresponnya. Oh iya baik dokter. Nanti diresponnya dokter ya. Ya sama pertanyaan yang kedua dokter. Pertanyaan kedua, boleh aja nanti direspon dokter. Pertanyaan kedua gini dokter. EWS ini kan sistem scoring yang harus di apa dokter, harus dipantau atau dimonitor itu, kalau saya lihat ya baca-baca sih dokter, setiap 30 menit kalau sudah gawat ya dokter ya. Kalau di IGD dokter, kalau sudah waspada, yang udah di atas 7 ya dokter. Ya lanjut Eh, dok, silakan. ya, itu kalau misalkan seperti itu, ini dokter saya mau nanya, apakah ada kriteria IGD secara SDM atau secara alat yang memenuhi seperti itu dokter? Misalkan IGD nih dengan kuota ICU atau yang apa yang bisa menampung misalnya 20 pasien yang gawat dokter. Nah itu butuh berapa perawat, butuh berapa dokter? Apakah ada kriteria seperti itu dokter? Kalau ada boleh dijabarkan dokter di sini. Takutnya di sini itu di IGD-nya di dalam itu takutnya kurang orangnya dokter. Saya nggak tahu itu standarnya berapa dokter. Makanya mesti uh, saya pengen tahu dokter gitu. Terus udah itu aja sih dokter, dua dokter yang saya masih bingung. Saya kurang paham pertanyaan dokter tadi, berlarut-larut. Bisa lebih spesifik lagi dua Jadi pertanyaan mas tersebut.
maksudnya gini dokter, yang EWS ini kan monitoring dokter, monitoring pasien di IGD. Itu kan dilakukan oleh petugas kesehatan yang ada di dalam IGD. Apakah ada standar berapakah jumlah SDM atau alatnya atau yang secara ini dokter, jumlah SDM terus kemampuannya, apakah ada standarnya dokter? Misalkan di IGD kita menampung 20 ICU dokter, 20 pasien gawat gitu dokter. Nah, sedangkan di IGD 20 misalkan ada 20 orang pasien ini dokter gawat yang datang nih dokter. Nah, Berarti bukan 20. Izin dokter, saya baik, potong. baik. Tadi dokter katakan 20 pasien di UGD, kemudian 20 pasien di ICU. Saya kurang paham jadinya Bukan, maksudnya. maksudnya 20 pasien yang EWS-nya di atas 7 dokter. Misalkan di IGD tuh dokter. Nah, apakah ada standar daripada di rumah sakit mengenai tenaga medis, alatnya, ataupun kemampuan SDM-nya dokter? Nah, itu yang ini dokter, kadang-kadang pada kenyataannya itu misalkan di triase merah dokter, itu cuma ada 2 perawat dokter, untuk monitoringnya agak kesulitan sih dokter, seperti itu. Terima kasih dokter, itu aja sih dokter. Jadi yang dokter katanya, yang dokter tanyakan maksudnya adalah berapa untuk sarana dan prasarananya ya dokter ya, maksudnya. Iya betul dokter, iya betul, untuk pertanyaan yang pertama. betul, untuk apa, untuk menjalankan EWS seperti itu dokter, yang per 30 menit misalkan yang di atas 7 tuh kayaknya 30 menit per 1 jam dokter kita monitoring kan. Nah, itu SDM-nya takutnya kurang dokter. Nah, itu yang suka miss juga dokter gitu. Terima kasih dokter, itu aja dokter. Yang pertanyaan kedua? Oh, yang tadi dokter. Oh, yang tadi sudah terjawab dokter. Yang tadi yang STEMI apa segala itu kan ada scoring lainnya dokter ya. Yang kalau saya tangkap. Yang STEMI itu tentunya kan dokter kan tidak untuk, karena kan memang HCU dan ICU itu kita dokter harus pahami terlebih dahulu. Beda dengan ICCU. Paham ya, ya dok ya? Ya baik. Nah, dokter, kalau ICCU gimana? Silakan, mau diinterupsi lagi silakan. Oh maaf dokter, bukan interupsi. Iya nggak apa-apa dokter. Sampai habis dulu dokter, nanti saya itu nanggapin. Enggak, saya nggak apa-apa, silakan dulu. Anda pertanyakan. Maaf ya dokter. Kadang-kadang gini dokter, kalau CVCU, kalau ini pada lapangannya dokter, kalau CVCU itu kadang-kadang kalau misalkan penuh suka kita masukin HCU dokter, kalau misalkan seperti itu. Kalau di sini dokter, maksudnya CVCU penuh ke HCU, misalkan ke HCU boleh apa enggak gitu misalnya. Sudah? Sudah dokter. Terima kasih dokter. Oh iya. Ya, menjawab pertanyaan dokter Tony, dokter jaga di UGD, maksudnya saya di sini. Dokter bisa lihat mungkin untuk pemenuhan berapa banyak itu sudah diatur di keputusan Menteri Kesehatan, bahwa berapa alokasi tenaga medis, tenaga kesehatan yang diperlukan untuk beban kerja yang ada disesuaikan dengan kapasitas bed. Mungkin dokter bisa lihat di peraturan Menteri Kesehatan mengenai tenaga kesehatan. Itu mungkin memang sudah agak terlewati di Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan dokter Tony mengenai CVCU yang sudah penuh, kemudian dititipkan ke HCU, itu kan tentunya kan dengan berbagai pertimbangan khusus dan kebijakan khusus yang akan kita jembatani secara lintas organisatoris, yaitu dari manajemen ke DPJP penanggung jawab HCU. Seperti itu. Terima kasih. Mohon izin dokter, boleh izin bertanya dok? Iya. Ya dokter, perkenalkan saya Mariani dok, Kepala Ruangan IGD. Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan komputer yang tidak ada kameranya, jadi tidak bisa membuka kamera dok. Ya, mangga silakan dok. Silakan ibu, maksud saya.
Mungkin yang maksudnya Dokter Tony ini kali ya Dokter, saya coba mau meluruskan, mungkin barangkali Dokter Tony bisa, apa namanya, menanggapi. Untuk sistem EWS ini, kalau menurut saya sih memang, bagus ya Dok ya, sebagai media komunikasi dan pelaporan KU pasien ya Dok ya. Jadi, semuanya terinfo, bagaimanakah kriteria kuning, hijau, dan merah. Tetapi dengan banyaknya item yang harus dipantau, sepertinya kalau untuk di IGD agak sulit untuk, memantau dan, apa ya, menerapkan semua ini gitu, kalau untuk di semua area. Karena kami di IGD ini kan, baik tenaga dokter ataupun perawat ini tidak berdasarkan jumlah pasien, tapi berdasarkan area. Contohnya misalnya area merah yang Dokter Tony bilang itu hanya 2, ya memang 2 gitu, saat menerima pasien baru, memindahkan pasien ataupun memantau gitu ya Dokter Tony. Bagaimana mungkin, pelaksanaannya mungkin akan sedikit, terkendala jika di IGD. Tetapi kalau memang misalnya tetap harus digunakan dan sebagainya, apakah ada kebijakan minimal merah harus menggunakan ataukah untuk semua ya apa namanya, area IGD saya juga kurang paham, mohon, masukannya dokter. Itu yang pertama, Dok. Kemudian yang kedua, Dokter, di situ kan ada kriteria pasien yang masuk ICU, salah satunya yang tidak kriteria mungkin seperti pasien-pasien paliatif ya, Dok, ya. Pasien paliatif ataupun DNR kan tidak, kriteria untuk masuk ke ruang khusus. Tetapi jika pasien-pasien tersebut menggunakan obat penopang seperti mungkin Dobu atau Fastcon, itu bagaimana ya Dok penempatan pasien tersebut? Karena mengingat di IGD pun ruang transit, terkait pemantauan itu hanya 2 bed yang biasanya suka penuh gitu. Jadi supaya juga tidak terjadi penumpukan pasien di IGD yang kita tidak bisa, membatasi pasien dari luar, tetapi juga kita tidak bisa, mungkin masuk ke ruang khusus, tetapi pasien ini juga butuh pemantauan. Itu bagaimana sebaiknya, Dokter? Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Bu Martiani ya. Mariani. Iya, Dok. Oke. Ibu Mariani seperti ini. Ya, saya dalam hal ini yang saya ingin jelaskan adalah yang ingin saya yang ingin saya sampaikan kepada peserta in-house training ini adalah penggunaan daripada IWSS yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan untuk keterbatasan daripada siapa yang bocor ya? Ya, mikrofon Anda dibunyikan. Halo. Bagian diklat tolong dong. Sudah Dok, silakan dilanjut Dok. Ya. Untuk seperti yang tadi yang Ibu Mariani katakan bahwa seberapa besar beban dan lain sebagainya, mungkin Ibu dapat sampaikan langsung kepada manajemen seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang pasti pemindahan daripada kriteria pasien masuk ke HCU ini memang kita akan perjelas seperti itu. Nah, mengenai pertanyaan Ibu Mariani sedang mendapatkan topangan dan lain sebagainya, topangan itu kita akan perjelas penggunaan topangan itu sampai sejauh mana, sampai seberapa besar kita faedah atau manfaat daripada pemberian topangan seperti itu. Terima kasih. Mohon izin, Dok, berarti kalau misalnya kita lihat, seberapa jauh manfaatnya ataupun, faedahnya tadi terhadap alat obat-obat penopang tersebut, berarti oleh dokter yang memutuskan ya, dokter jaga maksudnya yang memutuskan. Apakah misalnya nih pasien, paliatif kanker dengan tensinya rendah, perlukah dikasih Dobu atau Fastcon dan mungkin udah menggunakan beberapa lama tidak naik-naik, apakah
perlu ya sudah kita turunkan kemudian pindah ke ruang rawat inap atau bagaimana itu berarti semua ada di kewenangan dokter jaga ataupun dokter spesialis gitu ya dok maksudnya dok? Tentunya pada saat awal penerimaan dokter menerima, kemudian setelah dokter jaga menerima tentunya akan mengkomunikasikan kepada DPJP inisial dalam hal ini misalkan CA nasofaring misalkan yang ibu maksud, mungkin saya ambil yang ekstrim aja, CA nasofaring dengan metastase, dia sudah septik seperti itu. Nah kemudian pasien itu perlu dilakukan pemberian pasien itu hemodinamiknya instabil, tidak stabil maksudnya saya. Nah, jika pasien tersebut memang membutuhkan topangan, tentunya dari dokter jaga UGD akan berkomunikasi dengan DPJP primer. Paham ya Ibu ya? Bu Mariani. Iya, baik dok, paham. Nah, hasil komunikasi antara dokter jaga dengan DPJP primer akan menentukan, akan memutuskan maksudnya saya, apakah perlu diberikan atau tidak diberikan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar topangan yang diberikan lewat jalur perifer itu dapat bermanfaat. Itu kan juga kita harus pertimbangkan, kan? Seberapa cepat waktu paruh daripada si yang Ibu Mariani katakan topangan tersebut sampai ke jantung. Organ targetnya kan jantung kan. Waktu paruh Ibu Mariani paham? Iya dok, baik Mungkin dok. pernah dengar Ibu Mariani? Iya dok. Iya. Waktu paruh Ibu pernah mendengar? Iya dok. Waktu paruh obat? Iya dok. Nah, kalau misalkan Ibu Mariani berikan di perifer, masuk sampai ke jantung dengan obstruksi karena CA nasofaring yang sudah metastase di mana-mana. Baik dok. Efektif atau tidak kalau menurut Ibu? Ya, tentunya nggak efektif sih dokter. Nah, apakah mungkin nggak terjadi obstruksi karena pembesaran kelenjar getah bening? Ibu sudah yakin itu tidak terjadi obstruksi karena obstruksi di pembuluh darahnya karena pembesaran metastase di kelenjar getah bening? Ibu yakin tidak ada obstruksi? Ya, baik. Artinya intinya semua dikembalikan lagi dengan manfaatnya gitu terhadap alat obat penopang tersebut ya dok. Sebentar Ibu, jadi komunikasi kita ini kan harus efektif Ibu ya. Iya dok. Ya. Ibu kan tadi kan bersikukuh mengenai pemberian obat topangan untuk pasien-pasien yang sudah end stage, sudah stadium terminal. Pertanyaan saya tolong dijawab, apakah Ibu yakin bahwa pasien yang sudah stadium terminal tidak ada pembesaran kelenjar getah bening yang akan mengakibatkan obstruksi daripada pembuluh darah? Karena Ibu kan memberikan obat topangan tersebut yang berasal di titik pembuluh darah perifer, dimanuskan biasanya. Baik, baik dokter, mungkin sebenarnya saya untuk kasus ini bukan lebih ke spesifik untuk pasien-pasien kanker ataupun end stage-nya. Jadi mungkin pernah juga ada pasien, contohnya pasien stroke ya dok ya, atau apa saya juga lupa deh. Dia itu butuh obat nikardipin, tetapi untuk beberapa hari itu tidak stabil-stabil lah hemodinamiknya dok. Kemudian ruang ICU juga full dan sebagainya. Nah itulah maksud saya
barangkali pada saat pasien-pasien yang seperti ini tidak bisa kita pindahkan ke ruang khusus ataupun bukan kriteria ruang khusus. Nah, sejauh mana fungsi IGD untuk memantau pasien-pasien seperti ini gitu dokter maksudnya? Oke, maksudnya Mhm. punten Bu, punten. Saya di sini memberikan materi mengenai IWSS, ya Ibu Mariani. Iya Nah, dok. ini yang kita hendaknya pahami bersama. Ya, itu yang pertama. Kemudian mengenai pertanyaan Ibu Mariani, biarpun itu obat Nicardipin pun, memang kondisi ICU penuh, kondisi HCU penuh. Maksudnya Ibu mau berapa lama kan di hold di UGD kan? Iya Itu kan dok. maksud Ibu kan? Iya Nah, dok. itu memang menjadi kendala di rumah sakit, biarpun di rumah sakit manapun yang merupakan milik pemerintah daerah. Karena kenapa? Karena pasien BPJS itu semuanya akan diarahkan, mayoritas itu diarahkan ke rumah sakit umum pemerintah. Biar bagaimanapun, mau berapapun ICU, berapapun bed ICU, berapapun bed HCU, mau itu bed HCU mau dibikin semua bed di rumah sakit itu dibikin HCU standarnya, nggak akan cukup. Baik, ya sudah dok, mungkin sudah cukup jelas yang saya tanyakan. Jadi Terima kasih banyak. maksudnya saya adalah di sini IWSS ini adalah berfungsi untuk menjaga flow komunikasinya agar cepat, tidak bertele-tele. Baik. IWSS sekian, kalau misalkan IWSS sekian, apa data-data lain yang mendukung lainnya? Oh ini dok, ini dok, ini dok, ini dok. Oh ya, oke. Gitu. Seperti itu, Bu. Itu juga mungkin menjawab pertanyaan dari Dokter Tony Arifin. Seperti itu. Baik siap, dokter, dokter. terima kasih Ya, banyak dokter. Terima kasih dokter Ya, terima Dedi. kasih. Terima kasih. Oke dok, untuk waktunya apa masih cukup dok untuk pertanyaan? Jam berapa ya? Sekarang sudah 13.44 dok, mendekati jam 2. Waktunya kan tadi 1 jam ya dok. Silakan, terserah dari itu aja, dari diklat. Atau pertanyaan lagi dok ya, kalau begitu ya dok. Tidak lupa di kolom chat juga ada link daftar hadir. Silakan bisa diisi buat peserta yang sudah ikut IHT. Selamat siang, Dokter Dedi. Oh iya. Siang, Dokter. Izin, Dok, dengan Fernando, Dok, dari ruangan jaga IGD, Dokter. Dok, izin mau bertanya juga, Dokter. Ini misalkan pada kasus, Dokter, ini ada pasien yang dengan EWS-nya di atas 7 ya, Dokter ya. Itu kita sering dapetin ini kalau yang sering kayak gitu tuh muncul biasanya pada pasien CO2 narkosa, Dok, kadang gagal napas tipe 2, Dokter. Itu khususnya pada pasien kadang udah usia lanjut dengan riwayat tuberkulosis paru, Dokter. Itu beberapa kali muncul di IGD, Dok, pasien seperti itu, Dokter. Itu kan mayoritas datang dengan usia sudah lanjut juga ya, Dok. Usia sudah lanjut, kerusakan parunya sudah parah, lalu pasiennya datang kondisi biasanya tidak sadar, Dokter. Rata-rata GCS-nya di bawah 10, Dokter. Itu pasiennya pun juga rata-rata pun juga udah impending gagal napas kan ya, Dokter ya. Sudah mulai terdengar gargling, terkadang stridor. Nah, itu terkadang jika kita konsulkan ke DPJP, Dokter DPJP bagian paru, itu misalkan kita udah cek EWS di atas 7, hasil AGD darahnya CO2 narkose, kadang PCO2-nya di atas 90, 100, itu terkadang dari dokternya bilang, oh ini prointubasi. Jadi langsung dilakukan intubasi, Dokter. Nah, Dok izin bertanya, Dokter, ini kan pada pasien seperti ini kan mayoritas kan
kasus usia lanjut ya dokter ya. Nah, ini terkadang saya sering kali dokter, misalkan kita mencari izinnya dok, mencari ICU seperti dengan kondisi pasien seperti itu dan sudah terintubasi dari IGD, itu kadang ada yang bertanya dokter, oh ini pasiennya udah usia lanjut di atas 70 tahun, kenapa masuk ICU? Nah dok mau bertanya, misalkan dari secara umur dokter, itu apakah ada patokan ya dokter ya batas untuk masuk ICU-nya? Atau apakah karena kita melihat dari APACA 2-nya dok, misalkan usia lanjut kan juga mortalitasnya lebih tinggi, apakah dari itu pertimbangannya dok? Izin mohon advice-nya dokter. Ya, ya, saya senang sekali untuk pertanyaan dari Pak Fernando ya, Pak Fernando Ferino. Ya, jadi seperti ini. Kalau di kami di atas, kalau misalkan Insya Allah kalau misalkan ICU itu memang sudah sudah ready for use di angka 23. Kalau saya pribadi tidak menolak. Bukan saya pribadi, secara keilmuan. Saya menjawab secara ilmiah, tidak ditolak. Baik dok, soalnya kemarin sering menjadi kontroversi dok terkadang. Jadi misalkan pasien-pasien tertentu terkadang sudah usia lanjut itu suka menjadi pertanyaan dok. Kayak kok pilihnya pasien ini, padahal setelah kita screening terkadang oh pasien lain yang usianya masih lebih muda itu sebenarnya perbaikan statusnya. Itu kan berarti kan sebenarnya kan agak waste tempat ICU-nya ya dok. Misalkan kita masukkan pasien yang progresnya selalu perbaikan, maksudnya dok, maaf sebelumnya, maksudnya yang usia lebih muda masih selalu perbaikan, tapi yang pasien yang lebih senior dari DPJP-nya diminta pasang ventilator dengan kasus seperti itu, maksudnya itu dok. Jadi terkadang suka jadi pertanyaan, kita pun bingung. Ya, kalau memang secara, makanya itu yang tadi saya katakan, kembali lagi menjawab pertanyaan mungkin dari Ibu Maryani, Dr. Tony, bahwa ini semua USS ini adalah fungsinya adalah untuk mempermudah saja, membuat komunikasi itu menjadi direct, nggak babaliet, jadi nggak, apa ya bahasa Jakartanya, nggak berbelit-belit, bertele-tele. Kita nanyanya misalkan ini, maaf ya, pernah ada yang konsul, RR-nya saat ini udah oke, tapi kemarin diceritanya 3 hari 4 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, itu apa ya, kita mau menghandle ini yang saat ini yang menjadi life threatening, mengancam nyawa seperti itu. Nah, kembali yang untuk pertanyaan Pak Fernando ini, pada intinya kalau untuk ketersediaan memang di atas itu memang tersedia dan memang kita visible, kita bisa terima, jangan khawatir. Bahkan di ICU sebenarnya sih sebutan ICU itu nggak tepat ya. Punten pisan Ibu Maryani, mungkin selaku kepala ruangan ICU Durian itu sebenarnya kalau kami menyebutnya ini di rumah sakit vertikal kementerian itu adalah ruang resusitasi, seperti itu. Nah, berapa lama sih di hold di ruang resusitasi? Sebenarnya berapa lama, angka berapa lama itu sebenarnya bukan merupakan suatu harafiah, oh sekian kali 24 jam udah mesti pindah, enggak. Bahkan di vertikal kementerian sekilas RSCM pun bisa aja sampai dengan 1 minggu bisa. 10 hari bisa. Kalau misalkan memang nggak tersedia, apalagi kalau misalkan ICU itu digunakan juga untuk menopang flow daripada kelancaran daripada kamar operasi juga. Itu juga kita harus pertimbangkan. Nah, kembali untuk menjawab pertanyaan Pak Fernando Ferino, kalau memang misalkan kita tidak ada pasien yang emergensi yang harus masuk di atas atau kategori urutan yang
kita lihat di atas nggak ada permasalahan, berarti masih bisa tersedia. Saya nggak masalah. Secara ilmiah tidak ada permasalahan pasien itu diintubasi dan dirawat di ICU. Seperti itu. Dan kita sanggup untuk merawatnya. Jadi pasien itu kalau misalkan memang sudah ada dan memang tersedia, ya saya pikir naikin aja ke atas. Itu Baik, aja Dok. sih. Terima Terima kasih. kasih. Jadi sudah cukup jelas ya dok ya jawabannya dokter Fernando dari dokter Dedi ya. Ya. Ya karena waktu juga lah yang memisahkan kita, mungkin penutup dari dokter Dedi. Ya. Oke. Silakan penutupnya dok. Dua Ya. patah kata dok. Ya, kembali lagi yang ingin saya tekankan di sini. Sebenarnya IWSS ini yang saya harapkan adalah bukan menjadi batu sandungan atau pitfall atau ya lain sebagainya lah. Nah, saya lebih berharap bahwa IWSS ini dengan adanya IWSS ini kita bisa menyeragamkan bahasa komunikasinya kita ke depannya agar bisa lebih cepat, lebih efektif dan langsung ke inti permasalahannya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk menyampaikan juga fakta-fakta pendukung, data-data pendukung lainnya. Itu aja sih. Jadi bukan adanya IWSS ini bukan berarti mutlak harus IWSS, tapi ada data-data pendukung akurat yang penting yang perlu disampaikan. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Dedi buat waktunya dan peserta yang lain. Sebelum ditutup kita screenshot dulu untuk pesertanya dok. Ya, monggo. Ada 4 layar nih. Mungkin bisa dibuka monitornya dokter Tony itu udah siap-siap. Layar pertama. Kita ke layar kedua. Layar selanjutnya belum dibuka. Atau di mana? Layar terakhir. Baik. Terima kasih buat Oh, kita waktunya. foto. Demikian IHT keluar masuk ruang Udah intensif. selesai. Kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa daftar hadir diisi